berdirinya industri ini ya, Bu? Oh ya, saya mulai usaha itu 15 November 1996. Oh, udah lama ya? Lama sekali. Alasan Ibu mengapa membuka usaha catering ini? Oh ya, awalnya cuman nunggu waktu suami pulang aja. Karena jadi gini ceritanya. November 96 itu 3 bulan setelah saya menikah. Sebelum menikah saya itu kerja di perusahaan ekspor tas kulit, karena saya kuliahnya jurusannya teknologi kulit ya. Jadi saya kerjanya di kulit, serba kulit tas itu, tas kulit, jaket dan sebagainya kayak gitu. Tapi karena saya menikah, kemudian sama suami suruh di rumah saja, bekerjanya di rumah saja, tidak di perusahaan lagi. Karena kalau di perusahaan sering pulangnya malam kayak gitu ya. Terus aku manut gitu loh, nurut sama suami untuk di rumah. Akhirnya saya yang sudah terbiasa bekerja kok njur mingkur neng omah meneng wae, saya nggak betah. Nah, saya uli ana buku-buku Nova zaman dulu itu ana resep-resep itu loh. Buku masak-masak itu Nova, ana majalah-majalah Kartini, dan saya bukain masalah resep-resep kayak gitu. Nah, akhirnya saya coba-coba bikin snack basah gitu loh. Snack basah. Terus tak titip-titipkan ke warung-warung sebelah kayak gitu. Tapi kok resikonya besar ya. Nek rapayu mingkur dimakan sendiri atau dikasihkan ke tetangga. Nek sekali 2 kali tempo nggak masalah ya. Tapi kalau sering banyak yang kayak gitu ya akhirnya kan nggak ada untung ya. Untungnya kecil sekali gitu. Terus akhirnya saya berpikir gawe apa ya kira-kira sing iso diterima masyarakat banyak, iso payu laris terus awet barang gitu. Nggak sehari pagi meruput dititipke engko jam 11 nengok udah laku atau belum kayak gitu ya. Nah itu saya nggak bisa kayak model kayak gitu. Jadi akhirnya ketemu kue seledri itu tak kerjakan awal satu resep cuma pakai botol Orson kayak gitu, cuma pakai botol Orson Mbak, botol sirup itu loh tak grinding kayak gitu. Terus lama-lama dibelikan sama suami pakai kayu tuh, roll kayu itu, terus berubah sampai ke mesin Ampia sampai dulu tak kerjakan sendiri ya. Terus saya hamil, terus juga ada yang bantu 1, 2, 3 sampai 6. Sampai sekarang ada 6. Kalau sama cateringnya ada 13 karyawan saya. Nah, terus akhirnya sampai ke mesin listrik. Jadi saya mesin gilingnya saya pakai listrik. Jadi mau produksi berapapun saya bisa gitu. Nek manual kan ada capeknya ya. Iya. Gitu. Nek listrik sudah bikinnya mudah, nggak memberikan polusi nggak bising, nggak polusi udara dan sebagainya, bersih. Jadi saya senang pakai listrik, modifikasi mesin dari mesin Ampia digawe mesin listrik gitu. Terus dari mulanya cuman tak plastiki 100-an rupiah, terus sekarang jadi 7,5 dari saya. Terus dari semula saya kerjakan sendiri cuma 1 resep, sekarang jadi 25 sampai 30 resep kayak gitu. Dan 50 resep juga bisa. Kalau boleh tahu masalah yang dihadapi dalam pembuatan itu apa ya, Bu? Masalahnya itu kalau misalnya cuaca itu kaitannya dengan pangsa pasar sih ya. Nek nggon produksi nggak ada masalah, diproduksi nggak ada masalah. Misalnya pas hujan terus kan Mbak, kan banyak orang yang nggak keluar ke toko ya, banyak orang yang nggak jajan ya, gitu. Jadi itu kadang-kadang kendalanya di situ. Kayak udah ada ritmenya sendiri gitu loh. Kalau misalnya kan saya pangsa pasarnya banyak yang di kampus ya, di sekitar kampus itu yang laris gitu banyak. Dari nek cah. Kalau pesaingnya Ibu? Pesaingnya kita dapat pesaing dari daerah Klaten sama Purworejo. Tapi nggak masalah. Menurut saya itu pesaing itu ada positifnya. Saya menyikapinya positif karena dengan adanya pesaing itu membuat kita terus banyak berevaluasi. Kemudian dari evaluasi kita bisa untuk meningkatkan kualitas dari COVID kemarin itu. Jadi saya itu punya 3 usaha. Kue kering ini, terus Bu Aini Catering, sama Teras Joni. Teras Joni itu apa, Bu? Teras Joni itu warung makan gitu. Oh. Kita bikinnya sop iga, nasi goreng, mie goreng, mie kodok kayak gini. Deh. Bukanya malam.
jam 5 sampai jam 10. Tapi sejak itu sejak Covid kita belum buka lagi yang teras zone-nya. Kenapa itu? Karena karyawan saya pindah ke Bali. Belum dapat karyawan lagi. Malam ya masalahnya. Kalau malam itu saya kasihan perempuan itu pulang gitu. Iya. Saya pengennya yang laki-laki.